Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di UKOM Profesi Kebidanan. Biasanya soal-soal yang muncul itu pertanyaannya berupa tindakan awal, tindakan selanjutnya, langkah pertama, langkah selanjutnya, rencana asuhan yang tepat, rencana asuhan selanjutnya. Pertanyaannya seputar yang seperti itu. Dan ada beberapa materi yang juga tidak akan masuk di D3 seperti komunitas dan etika kebidanan. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk nonton video ini sampai selesai ya. Soal nomor 21. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 telah melahirkan di PMB 20 menit yang lalu. Keadaan umum baik, hasil pemeriksaan, tekanan darah baik, suhunya baik, pernafasannya 22 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus keras, perdarahan 50 cc. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan? Nah, kalau soalnya seperti ini, sahabat Asbidan wajib ya menghafal langkah-langkah dari asuhan persalinan normal. Karena soal yang seperti ini lumayan banyak loh masuk di soal UKOM. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk mengetahui bagaimana sih langkah-langkah asuhan persalinan normal yang benar itu urutannya seperti apa. Nah, pada soal dikatakan bahwa plasentanya sudah lahir, kontraksi uterusnya sudah bagus, perdarahannya juga bagus ya. Berarti kalau langkah yang kita lakukan setelah plasenta lahir, apa? Nah, biasanya setelah lahir, plasenta lahir, kita cek dulu ya kelengkapan plasenta, apakah ada yang tidak utuh, apakah ada yang rusak ya dari plasentanya. Lalu setelah itu kita lakukan cek laserasi jalan lahir ya. Kita lihat apakah ada laserasi jalan lahir atau tidak, karena kita bisa cek sumber-sumber perdarahan yang ada. Kalau IMD tidak, manual placenta juga tidak, penjahitan premium tidak ya, belum, lalu membereskan alat-alat juga tidak. Maka jawabannya adalah E. Soal nomor 22, seorang perempuan umur 24 tahun, G1 panel A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut terasa kencang, perut terasa sering mulas, disertai nyeri yang sangat hebat. Keluar keringat dingin dan gelisah, setelah pemeriksaan perut teraba keras, denyut nadi, dan pernafasan meningkat, serta teraba lekuk di antara pusat dan sipises yang makin lama makin naik. Pembukaannya 3 cm, kepala belum masuk PAP dan TBJ-nya 4.900. Keadaan apakah yang memicu kondisi tersebut? Nah, di soal itu dikatakan bahwa TBJ-nya itu 4.900. Ini sangat besar ya untuk ukuran janin dan pembukaannya 3 cm tetapi belum masuk PAP. Otomatis kan berarti cervix-nya sudah terbuka tapi kepalanya masih jauh di atas. Nah, ini biasanya adalah kondisi yang namanya CPD ya. Cephalopelvic disproportion, di mana tidak bisanya masuk kepala janin ke dalam PAP. Kenapa? Karena ukurannya tidak sesuai yang dilihat dari TBJ tadi sampai 4.900. Soal nomor 23, seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke RS dengan keluhan sejak 8 jam yang lalu dari kemaluannya mengeluarkan cairan yang warnanya keruh dan bau anyir. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan belum ada pembukaan. Apa komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Perdarahan postpartum, B. Perdarahan intrapartum, C. Infeksi intrauterin, D. Intrauterin fetal distress, atau E. Infeksi postpartum. Nah, kata kuncinya di sini adalah adanya keluar cairan ya. Cairan yang berwarna keruh dan berbau anyir, sedangkan pemeriksaan dalamnya belum ada pembukaan. Artinya kalau ada cairan keruh berbau anyir, berarti kita curiga telah terjadinya infeksi pada kasus ini. Nah, kalau terjadinya infeksi, maka komplikasi yang akan disebabkan oleh infeksi ini apa? Kalau yang E itu langsung salah ya, karena kan dia itu sekarang sudah infeksi, jadi komplikasinya bukan infeksi lagi. Nah, kalau yang A, perdarahan juga tidak, ya, yang B juga tidak ada perdarahan, infeksi intrauterin, ya sekarang lagi infeksi. Sedangkan komplikasi yang terjadi adalah IUFD ya, kemungkinan akan terjadinya janin yang meninggal. Kenapa? Karena kan infeksi nih, kalau tidak ditangani maka komplikasinya akan terjadinya intrauterin fetal distress. Soal nomor 24, seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu, janin hidup tunggal intrauterin,
serta kepala dan TFU 39 cm di PMB. Hasil pemeriksaan, pembukaannya sudah 10, kepala di HOTS 4 setelah dipimpin beneran selama 45 menit, akhirnya kepala lahir tetapi bahu anterior macet di atas sifisis pubis. Selama hamil, perempuan mengatakan banyak minum dan makan serta sering BAK. Apa komplikasi yang dapat terjadi pada janin jika dalam mengeluarkan bahu tidak dilakukan dengan hati-hati? Pada kondisi ini janin besar, kita bisa lihat dari TFU-nya itu 39, dan ini besar sekali, lalu sudah lahir kepalanya, cuman macet di bagian bahu. Ya, macet di bagian bahu, dikatakan waktu hamil itu banyak minum, sering BAK. Ini kan salah satu ciri-ciri diabetes mellitus ya, berarti diabetes dalam kehamilan. Nah, komplikasinya jika dipaksakan keluar, apa yang terjadi ya pastinya adalah terjadinya fraktur di bagian klavikula atau di bagian bahunya, karena memang bayinya yang terlalu besar, kepalanya sudah lahir dan macet di bagian bahu. Karena besar tadi, maka dia akan macet dan susah untuk dikeluarkan. Maka ini akan resiko untuk fraktur. Soal nomor 25, seorang perempuan umur 28 tahun, pukul 3.30 WIB telah melahirkan anak ketiganya secara spontan di puskesmas. Bidan telah memberikan oksitosin 10 IUIM pada pukul 3.32 WIB, lalu dicoba melakukan peregangan tali pusat. Didapatkan hasil bahwa uterus berkontraksi keras dan plasenta masih belum lepas pada pukul 3.45, dan belum juga didapatkan tanda-tanda lepasnya plasenta. Apa tindakan yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kalau soal nomor 25 ini kita review lagi materi tentang manajemen aktif kala 3 ya. Jadi ketika plasenta lahir itu apa saja langkahnya yang harus kita lakukan untuk melahirkan plasenta. Pada soal itu sudah 15 menit berlalu tapi plasentanya belum juga lepas. Sudah diberikan suntik oksi yang pertama, lalu tidak juga adanya tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa langkahnya di asuhan persalinan normal, lebih tepatnya di manajemen aktif kala 3? Yaitu yaitu memberikan oksitosin kedua. Jadi kita coba berikan oksitosin kedua dulu, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, jika tidak juga keluar, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan manual plasenta. Nah, itulah pembahasan dari soal-soal profesi kebidanan yang banyak keluar. Gimana menurut sahabat bidan soalnya? Iya sih, ada beberapa yang cukup sulit dan meragukan karena memang profesi kebidanan itu soal-soal hukumnya benar-benar harus menggunakan analisa yang tepat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu lagi.